Untuk soal nomor 2, urutan terendah hingga tertinggi dari 7, min 3, 5, min 6, min 9, 0 adalah, jadi yang pertama harus kita ingat yaitu negatif, 0, dan positif. Urutannya begitu, jadi langsung saja kita jawab. Urutannya negatif 9, negatif 6, negatif 3, 0, terus positifnya yaitu 5, 7. Jadi begitu. Untuk soal nomor 3, hasil dari 100 ditambah negatif 60 adalah, langsung saja di sini sama seperti 100 dikurangi 60 sama dengan 40. Nomor 4, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan pertama yaitu negatif 15 ditambah negatif 5 sama dengan 20. Yang perlu kita ingat, negatif ditambah negatif sama dengan negatif juga. Jadi kita tulis jawaban yang benar di sampingnya. Tetap benar, negatif 20. Terus pernyataan yang kedua, 5 ditambah negatif 20 sama dengan negatif 15. Apakah betul? Jadi banyakkan yang mana? Banyakkan yang negatifnya, berarti sama dengan 20 dikurangi 5. Jawabannya 15, tapi tetap negatif. Jadi jawabannya di samping, benar. Terus nomor 3, pernyataan ketiga yaitu negatif 3 ditambah 3. Apakah hasilnya 6? Betul apa enggak? Jadi kita taruh di bawah sini. Negatif 3 ditambah 3 harusnya jawabannya 0. Pernyataan keempat, 10 ditambah negatif 2 sama dengan 8. Jadi harusnya ini benar apa salah, kita cek. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Jadi yang benar itu pernyataan ke-1, pernyataan ke-2, dan pernyataan ke-4. Ditulis di sini pernyataan ke-1, pernyataan ke-2, dan pernyataan ke-4. Untuk nomor 5, hasil dari negatif 25 ditambah 3 dikali negatif 6. Kalau ada penjumlahan dan perkalian didahulukan ya, perkalian. Jadi tetap kita tulis dulu negatif 25 dikurung biar mempermudah negatif dan positifnya, ditambah 3 dikali negatif 6 sama dengan negatif 18. Langsung kita operasikan, negatif 25 ditambah negatif 18. Jawabannya berarti negatif 43. Untuk nomor 6, hasil dari 2/3 ditambah 1/4. Kita tulis dulu 2/3 ditambah 1/4 sama dengan, di sini kita menyamakan penyebutnya 3 dan 4, berarti penyebutnya berapa? 12 dibagi 3, jadi dibagi 3. Jawabannya berapa? 4 dikali 2, 8. Lanjut lagi, 12 dibagi 4, jawabannya 3 kali 1 sama dengan 3. Kita operasikannya di sini 8 ditambah 3 sama dengan 11 per penyebutnya 12. Untuk nomor 7, hasil dari, kita tulis lagi soalnya, negatif 3/4 dikali 5/7. Di sini kita ada perkalian pecahan. Jadi kalau perkalian pecahan langsung yang atas yaitu pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jawabannya negatif 3 dikali 5 sama dengan negatif 15 per penyebut kali penyebut 4 kali 7 yaitu 28.
Jika suhu awal 18 derajat Celcius kemudian turun 5 derajat Celcius, maka suhu akhir menunjukkan angka. Jadi ini kita jawabnya langsung, yaitu 18 derajat Celcius dikurangi 5 derajat Celcius sama dengan 18 kurangi 5 derajat 13 derajat Celcius. Selanjutnya nomor 8. Seorang ibu membeli 60 kg beras. Jika rata-rata pemakaian beras setiap hari 2/3 kg, maka beras tersebut akan habis digunakan dalam waktu. Untuk mencari berapa lama beras tersebut akan habis, kita lihat dulu total dari beras yang dibeli ibu. Ibu membeli 60 kg beras, jadi 60. Kemudian pemakaian beras setiap harinya 2/3. Jadi 60 dibagi 2/3 sama dengan 60 ini kan sama kayak 60/1. Kemudian kalau pembagian pecahan berarti tanda bagi diubah menjadi tanda kali. Kemudian pecahan selanjutnya diubah pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Jadi 2/3 berubah 3/2. Yang atas berarti 60 dikali 3 per yang bawah 1 dikali 2. 60 dikali 3 adalah 180 per 1 kali 2 adalah 2. Di 180 dibagi 2 90. Sehingga beras tersebut akan habis dalam waktu 90 hari. Kemudian untuk nomor 9 merupakan soal dari aljabar. Bentuk sederhana dari 10x dikurangi 25x adalah, jadi ini tinggal dihitung biasa. 10x dikurangi 25x adalah negatif 15x. Selanjutnya nomor 10 masih sama, yakni materi aljabar. Bentuk sederhana dari negatif 5x ditambah 14 dikurangi 10x adalah, langkah pertama yang harus dilakukan yakni melingkari setiap suku-sukunya. Suku pertama ada negatif 5x, kemudian suku kedua ada positif 14, dan suku terakhir ada negatif 10x. Setelah itu kita kelompokkan dengan suku yang sejenis, negatif 5x, kemudian yang sejenis adalah negatif 10x, dan yang terakhir tambah 14. Negatif 5x dikurangi 10x, negatif 15x, kemudian tambah 14. Lalu untuk nomor 11 masih sama, penyederhanaan bentuk aljabar. Bentuk sederhana dari negatif 16x ditambah 15 ditambah 6x dikurangi 11 adalah, langkah pertamanya sama seperti nomor 10, yakni melingkari setiap sukunya. Suku pertama ada negatif 16x, suku kedua positif 15, kemudian suku ketiga positif 6x, dan suku terakhir negatif 11. Kita kumpulkan dengan suku-suku sejenisnya, negatif 16x dengan positif 6x. Selanjutnya positif 15 negatif 11 sama dengan, kemudian kita hitung dijumlahkan atau dikurangkan suku-suku yang sejenis. Negatif 16x ditambah 6x sama dengan negatif 10x. Kemudian 15 dikurangi 11 nya positif 4. Di bentuk sederhana dari negatif 16x ditambah 15 ditambah 6x dikurangi 11 adalah negatif 10x ditambah 4. Selanjutnya nomor 12. Bentuk sederhana dari 14AB dikali 5AB kuadrat adalah, untuk menghitung nomor 12 ini, cara yang bisa digunakan adalah menulis ulang soalnya. 14AB. 14AB itu sama dengan 14 dikali A dikali B, kemudian dikali 5AB kuadrat, jadi 5 dikali A dikali B kuadrat.
Nah, kita kelompokkan dengan bilangan, kemudian huruf yang sama. Sehingga 14 dikali 5, kemudian A dikali A, dan yang terakhir B dikali B kuadrat. B dikali B kuadrat. Hasilnya 14 dikali 5. Kita gunakan perkalian bersusun. 14 dikali 5. 4 dikali 5, 20. 1 dikali 5, 5 tambah 2, 7. Sehingga 14 dikali 5 hasilnya 70. Jadi 14 kali 5, 70. Dikali A kali A. A kali A adalah A kuadrat. Kemudian B dikali B kuadrat adalah B pangkat 3. Sehingga dapat ditulis 70 A kuadrat B pangkat 3. Maka 14AB dikali 5AB kuadrat hasilnya 70A kuadrat B pangkat 3. Selanjutnya nomor 13. Bentuk sederhana dari 5 buka kurung 2x ditambah 3 tutup kurung adalah, jadi bentuk ini kita bisa tuliskan 5 dikali 2x ditambah 3. Nah, perkalian kurung ini kita kalikan satu-satu. 5 dikali 2x, 5 dikali 2x ditambah 5 kali 3, 5 kali 3. 5 kali 2x 10x, kemudian ditambah 5 kali 3 15. Sehingga bentuk sederhana dari 5 dalam kurung 2x plus 3 adalah 10x ditambah 15. Kemudian untuk nomor 14, bentuk sederhana dari 3x ditambah 5 dikali 4x ditambah 2 adalah, langkah pertama adalah dengan mengalikannya satu-satu atau perkalian pelangi. 3x dikali 4x, jadi 3x dikali 4x tutup kurung ditambah 3x kali 2, 3x dikali 2, dia selanjutnya 5 kali 4, 5 kali 4 ditambah 5 kali 2. Kita hitung satu-satu di dalam kurungnya. 3x dikali 4x, 3 dikali 4 12, x dikali x, x kuadrat. Kemudian 3x dikali 2 6x. Selanjutnya 5 kali 4 20. Yang terakhir 5 kali 2 10. Kita hitung dengan suku yang sejenis. Yang pertama, suku pertama 12x kuadrat. Di sini tidak ada lagi suku yang sejenis dengan 12x kuadrat, sehingga tetap 12x kuadrat. Kemudian 6x, tidak ada lagi yang sejenis, seperti 6x. Nah, yang terakhir 20 dan 10 ini kan sejenis, sehingga dihitung 20 ditambah 10 hasilnya 30. Maka bentuk sederhana dari 3x ditambah 5 dikali 4x ditambah 2 adalah 12x kuadrat ditambah 6x ditambah 30. Oke, di sini untuk nomor 15 ini adalah bentuk sederhana dari 2 dalam kurung 4x dikurang 1 ditambah 3 dalam kurung 2x dikurang 3. Kita tulis dulu. Nah, kita mengingat kembali bahwa 2 ini di dalam aljabar kita kalikan seperti ini. Nah, yang ini juga, yang 3-nya juga. Habis itu berarti 2 dikali 4x berapa? 8x. Berarti 2 dikali min 1 jadinya min 2. Ditambah dengan 3 dikali 2x berapa? 6x. Lalu yang 3 dikali negatif 3 hasilnya negatif 9. Setelah seperti ini, kita kelompokkan berdasarkan suku sejenisnya, yaitu 8x ditambah
6x, habis itu ini negatif 2 dengan negatif 9. Atau kita lingkarin dulu deh. Nah, habis itu ini yang sejenis kan 8x tambah 6x, habis itu negatif 2 dengan negatif 9. Setelah dikelompokkan baru kita operasikan. 8x ditambah 6x yaitu 14x, ini negatif 2 negatif 9 yaitu negatif 11. Oke, sekarang nomor 16 ada soal suatu persegi panjang memiliki ukuran panjang sama dengan 4x ditambah 5 dan lebar sama dengan 2x ditambah 3. Yang ditanyakan adalah keliling persegi panjang tersebut dalam X adalah. Nah, cara menjawab ini kita harus mengingat kembali bahwa rumus keliling persegi panjang itu seperti apa. Jadi, rumus keliling persegi panjang yaitu 2 dalam kurung panjang ditambah lebar. Nah, kita masukin panjangnya berapa? 4x tambah 5. Lebarnya berapa? 2x ditambah 3. Nah, setelah kita masukin panjangnya 4x tambah 5 dan lebarnya adalah 2x tambah 3, kita jumlahkan dulu yang di dalam kurungnya. Nah, ini sejenisnya adalah 4x sama 2x ini, jadi 4x tambah 2x adalah 6x. Terus ini adalah 5 ditambah 3 yaitu 8. Habis itu baru kita kalikan. 2 dikali 6x 12x ditambah 2 dikali 8 sama dengan 16. Di nomor 17 ini adalah penyelesaian persamaan dari x ditambah 3 sama dengan 27 adalah. Nah, cara seperti ini kita lihat di ruas kiri yang x ditambah 3 ini ada bilangan positif 3. Maka biar ini tinggal variabelnya, jadi ini dikurang 3 juga. Jadi x tambah 3 dikurang 3. Nah, yang di ruas kanannya juga dikurang 3. Maka jadinya x sama dengan 27 kurang 3, 24. Oke, di nomor 18 tentukan penyelesaian persamaan 4x sama dengan 32. Nah, kita lihat di sini bahwa koefisien dari variabel x-nya adalah 4. Maka agar koefisien dari variabel x ini 1, jadinya dibagi 4. Ruas kiri kita bagi 4 dan yang ruas kanan juga kita bagi 4, sehingga x-nya sama dengan 32 dibagi 4 berapa? 8. Oke, selanjutnya nomor 19, tentukan penyelesaian persamaan 3x min 5 sama dengan 22. Nah, soal seperti ini kita pindah ruaskan dulu yang negatif 5 nya dengan menambah 5 di ruas kiri dan ruas kanan. 3x kurang 5 ditambah 5, ruas kanannya juga ditambah 5. Jadinya 3x sama dengan 27. Nah, x-nya berarti 27 dibagi 3, yaitu 9. Nomor 20, penyelesaian persamaan dari 5x tambah 18 sama dengan 3 adalah. Nah, ini caranya sama dengan nomor 19 tadi, yaitu yang 18-nya ini kita pindah ruas dengan mengkurangkan 18. 5x tambah 18 dikurangi dengan 18. Nah, ruas kanannya juga dikurang 18. Sehingga 5x sama dengan 3 dikurang 18 negatif 15. Nah, setelah itu x sama dengan negatif 15 dibagi 5. Hasilnya adalah negatif 3. Selanjutnya untuk nomor 21, penyelesaian persamaan dari 2x dikurang 3 sama dengan negatif 23 adalah. Nah, caranya juga sama seperti nomor sebelumnya, yaitu 2x dikurang 3. Nah, ini ditambah 3. Nah, ruas kanannya juga ditambah 3, sehingga 2x sama dengan negatif 20. Nah, x-nya negatif 20 dibagi 2. Hasilnya negatif 10. Oke, nomor 22, penyelesaian dari persamaan 10x ditambah 3 sama dengan 8x ditambah 17 adalah. Oke, untuk nomor 22 ini soal persamaan linear satu variabel. Jadi kita akan mencari atau mengetahui nilai x yang ingin ditanyakan. Oke, pada materi aljabar kita bisa mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Oke, di sini Bapak misalkan untuk di ruas kiri Bapak ambil untuk suku sejenis yaitu variabel x, dan di ruas kanan itu suku sejenis yaitu pada konstanta. Karena pada soal 10x ditambah 3 sama dengan 8x ditambah 17, maka untuk jawabannya 10x di ruas kiri berarti 10x-nya tetap, dan 8x karena berada di ruas kanan maka kita pindahkan ke ruas yang kiri.
Karena pada ruas kanan nilai 8x bernilai positif, maka ketika dipindah ke ruas kiri maka berubah menjadi negatif. Kemudian di ruas kanan ada 17, maka nilainya akan tetap, dan karena plus 3 atau positif 3 berada di ruas kiri, kita pindahkan ke ruas kanan, maka yang awalnya bernilai positif menjadi negatif. Sehingga kita peroleh 10x dikurang 8x sama dengan 17 dikurang 3. 10x dikurang 8x ketemu hasilnya 2x, dan 17 dikurang 3 hasilnya adalah 14. Sehingga hasilnya 2x sama dengan 14. Karena kita ingin mengetahui nilai dari x, di mana 2, di sini 2x adalah 2 dikali x, maka untuk memperoleh nilai x-nya bisa kita bagi dengan 2. Karena di ruas kiri kita bagikan dengan 2, maka di ruas kanan juga kita bagikan dengan 2. Sehingga untuk 14 dibagi 2 hasilnya 7, maka diperoleh hasilnya x sama dengan 7. Oke, sekarang nomor 23, penyelesaian dari persamaan 9x dikurang 5 sama dengan 2 dikali 3x ditambah 5 adalah, oke, sama seperti pada nomor sebelumnya, nomor 22. Di sini kita mencari nilai x yang belum diketahui. Tapi sebelum itu kita kalikan terlebih dahulu yang ada di ruas kanan ini, jadi 2 dikali 3x dan 2 dikali positif 5. Maka ketemu hasilnya 6x ditambah 10. Nah, maka di sini kita peroleh 9x dikurang 5 sama dengan 6x ditambah 10. Sama seperti nomor 22, untuk di ruas kiri kita jadikan variabel x dan di ruas kanan adalah konstanta. Maka diperoleh 9x dikurang 6x sama dengan 10 ditambah 5. Hasilnya adalah 3x sama dengan 15. Karena di sini kita ingin mengetahui nilai x, di mana 3x di sini sama dengan 3 dikali x, maka kita bisa mendapatkan nilai x-nya dengan cara membaginya dengan 3. Karena pada ruas kiri kita bagikan dengan 3, maka ruas kanan juga kita bagikan dengan 3, maka diperoleh hasilnya adalah x sama dengan 5. Oke, sekarang nomor 24, yaitu Ika membawa uang Rp20.000 untuk membeli 4 buku tulis di koperasi, dan ia mendapat kembalian sebesar Rp4.000. Jika harga satu buku dinyatakan dengan X rupiah, maka persamaan yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah, di sini sebelum kita mengerjakan soalnya, kita cobain telah terlebih dahulu informasi yang ada di dalam soal tersebut. Di sini yang pertama ada Ika membawa uang Rp20.000, kemudian yang kedua Ika membeli 4 buku tulis, dan yang ketiga adalah Ika mendapat kembalian Rp4.000, dan yang ditanyakan adalah persamaan yang sesuai. Oke, di sini kita dari informasi yang diberikan kita tulis terlebih dahulu, di mana Ika membawa uang Rp20.000. Nah, hasil dari Rp20.000 ini berapa buku tulis dan berapa kembalian yang bisa diperoleh? Maka Rp20.000 ini akan sama dengan 4x. Kenapa 4x? Karena di sini harga satu buku dinyatakan dengan X rupiah. Karena Ika membeli 4 buku tulis, maka di sini kita tuliskan yaitu 4x. Kemudian Ika mendapat kembalian sebesar Rp4.000, maka 4x tersebut kita tambahkan dengan 4.000. Jadi nilai Rp20.000 yang Ika bawa itu sama dengan 4x ditambah 4.000. Oke, sekarang nomor 25, jika harga satu lusin pensil adalah Rp24.000, di mana satu lusin itu sama dengan 12 pieces atau 12 buah pensil, maka berapa harga 4 pensil? Di sini sebelum kita mencari harga dari 4 pensil, kita coba cari dulu harga satu pensilnya itu berapa rupiah. Karena harga 12 buah pensil itu sama dengan Rp24.000, maka kita dapat mengetahui harga satu pensilnya dengan Rp24.000 dibagi 12 buah pensil, dan hasilnya adalah Rp2.000. Jadi harga satu pensilnya di sini adalah Rp2.000. Kemudian setelah kita mengetahui harga satu pensilnya, baru kita cari harga 4 pensilnya dengan cara mengalihkan harga satu buah pensilnya. Jadi 4 buah pensil kita kalikan dengan Rp2.000, sehingga hasil dari harga 4 pensil yaitu Rp8.000. Oke, sekarang nomor 1, tentukan hasil dari 658 dikali negatif 39 dengan menggunakan perkalian bersusun. Oke, kita lakukan perkalian bersusun seperti ini, lalu kita kalikan 658 dikali negatif 39. Oke,
Di sini kita kalikan terlebih dahulu dari satuan yang pertama 9 dikali 8 hasilnya 72, berarti kita tulis 2, kita simpan 7. Kemudian 9 dikali 5 itu 45. Karena tadi kita simpan 7, berarti 45 ditambah 7 hasilnya adalah 52, berarti kita tulis 2, kita simpan 5. Kemudian 9 dikali 6 hasilnya adalah 54. 54 karena tadi kita simpan 5, berarti 54 ditambah 5 hasilnya adalah 59. Kemudian selanjutnya adalah 3 dikali 8. 3 dikali 8 hasilnya adalah 24. Ingat untuk peletakannya sejajar dengan bilangan 3 di sini, berarti kita tulis 4-nya di sini dan kita simpan 2. Kemudian 3 dikali 5 hasilnya 15 ditambah 2 hasilnya 17, kita tulis 7, kita simpan 1. Kemudian yang terakhir 3 dikali 6 itu 18 ditambah 1 berarti 19. Kemudian setelah itu kita jumlahkan 2 ditambah 0 2, 2 ditambah 4 6, 9 ditambah 7 16, 6 kita simpan 1, 1 ditambah 5 6, ditambah 9 15, kita tulis 5, kita simpan 1, 1 ditambah 1 2. Karena di sini positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif, berarti di sini hasilnya juga negatif. Berarti hasil dari 658 dikali negatif 39 adalah negatif 25.662. Oke, sekarang nomor 2, tentukan hasil dari 8.956 dibagi 2 dengan menggunakan Porogapet. Oke, di sini kita menggunakan Porogapet di mana 8.956 dibagi 2. Oke, pertama 2 dikali berapa yang hasilnya 8 atau mendekati 8, yaitu di sini adalah 2 dikali 4. Karena hasil dari 2 dikali 4 adalah 8. 8 dikurang 8 hasilnya 0, maka sisanya adalah 956. 956 kemudian sekarang adalah bilangan 9. 2 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 9 atau mendekati dengan 9. Karena tidak ada perkalian bilangan bulat 2 yang menghasilkan bilangan 9, maka di sini kita mencari bilangan yang paling dekat, yaitu 2 dikali 4, hasilnya adalah 8. 9 dikurang 8 sisanya adalah 1, maka hasil di sini sisanya adalah 156. Sekarang di sini 2 dikali berapa yang hasilnya 1 atau mendekati 1. Karena tidak ada perkalian bilangan bulat 2 yang menghasilkan 1 atau mendekati 1, maka kita gunakan bilangan selanjutnya yaitu 5. Maka di sini 2 dikali berapa yang hasilnya 15 atau mendekati 15. Perkalian 2 yang mendekati 15 di sini adalah 2 dikali 7. Maka di sini hasilnya 14. Maka sisanya adalah atau hasilnya adalah 16. Sekarang terakhir karena sama seperti tadi, karena tidak ada perkalian bilangan bulat 2 yang hasilnya 1 atau mendekati 1, maka di sini kita gunakan bilangan selanjutnya yaitu menjadi 16. Jadi 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati atau hasilnya adalah 16, yaitu 2 dikali 8. Di sini sisanya sudah 0 atau hasilnya adalah 0, maka pembagian 8.956 dibagi 2 dengan menggunakan Porogapet hasilnya adalah 4.478. Oke, nomor 3, hitunglah hasil dari penjumlahan berikut, yaitu negatif 3/4 ditambah 5/12. Oke, di sini cara menjumlahkan pecahan itu sebelumnya kita pastikan dulu penyebutnya itu apakah sudah sama atau belum. Jika belum, maka kita perlu menyamakan penyebutnya. Oke, di sini kita samakan penyebutnya yaitu 12, maka kita peroleh dari negatif 3/4 ditambah 5/12 sama dengan negatif 12 dibagi 4 3, 3 dikali 3 9. Maka hasilnya adalah negatif 9/12 ditambah 12 dibagi 12 1, 1 dikali 5 5 ditambah 5/12. Karena di sini penyebutnya sudah sama yaitu 12, maka kita bisa menjumlahkan pembilangnya. Dimana negatif 9 ditambah 5 itu hasilnya adalah negatif 4, berarti negatif 4/12. Pecahan ini bisa kita sederhanakan dengan masing-masing pembilang dan penyebutnya kita bagikan dengan 4, maka kita peroleh hasil akhirnya adalah negatif 1/3.
Untuk pengerjaan nomor 4, tentukan hasil dari pembagian berikut. Min 3/4 dibagi 2/7. Nah, karena ini pembagian pecahan, jadi negatif 3/4, kemudian tanda pembagian menjadi perkalian dan pecahan yang di belakang dibalik, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang, sehingga 7/2. Nah, pembilang kali pembilang, negatif 3 kali 7 adalah negatif 21. 4 dikali 2 atau penyebut kali penyebut, hasilnya 4 kali 2 adalah 8. Hasilnya negatif 21/8. Untuk nomor 5, tentukan nilai dari 6x min 5 untuk x-nya sama dengan negatif 2. Jadi kita substitusikan x min 2 ke dalam 6x min 5. 6x min 5 sama dengan 6, kita substitusikan atau kita ganti x-nya dengan min 2, sehingga 6 dikali negatif 2 dikurangi 5. 6 kali negatif 2 adalah negatif 12 dikurangi 5, sehingga hasilnya negatif 17. Untuk nomor 6, sederhanakan bentuk aljabar berikut. 3x min 2 ditambah 4x min 8. Jadi kita buka kurungnya terlebih dahulu, kita tulis semuanya. 3x min 2 ditambah 4x min 8. Kemudian kita kelompokkan suku-suku sejenis. 3x plus 4x dikurangi 2 dikurangi 8. 3x ditambah 4x hasilnya adalah 7x. Min 2 dikurangi 8 hasilnya negatif 10, sehingga hasilnya 7x min 10. Untuk nomor 7, bentuk sederhana dari 3 dikalikan 4x plus 2 ditambah 2 kalikan 5x plus 3. Nah, kita kalikan terlebih dahulu yang ada ini satu persatu. 3 kali 4x, kemudian 3 kalikan 2, 2 kalikan 5x, 2 dikalikan 3. Nah, jadi 3 kali 4x hasilnya itu 12x, 3 kalikan 2 itu plus 6, 2 dikali 5x hasilnya plus 10x, 2 dikalikan 3 hasilnya plus 6. Nah, kita kelompokkan suku-suku sejenis. 12x ditambah 10x ditambah 6 ditambah 6. 12x ditambah 10x sama dengan 22x. 6 ditambah 6 hasilnya 12, sehingga hasilnya 22x plus 12. Nah, sekarang lanjut ke nomor 8. Nilai A dari persamaan 2A plus 5 sama dengan 35. Kita tulis dulu soalnya. Nah, kita selesaikan. 2A kedua ruas dikurangi dengan 5. 2A plus 5 dikurangi 5 sama dengan 35 dikurangi 5. 2A ditambah 5 dikurangi 5, 5 dikurangi 5 berarti 0, tinggal 2A. 35 kurangi 5 adalah 30, sehingga A
30/2, atau kedua ruas sama-sama dibagi dengan 2, sehingga A-nya adalah 15. Untuk nomor 9, nilai B dari bentuk persamaan 10B min 3 sama dengan 15 plus 7B. Coba kita tulis ulang soalnya. 10B min 3 sama dengan 15 plus 7B. Nah, 10B nya kita tetap taruh di ruas kiri, kemudian 7B yang awalnya di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri, berarti tandanya menjadi negatif 7B. Kemudian 15 nya tetap, min 3 nya kita pindah ke ruas kanan, berarti tandanya berubah menjadi plus 3. 10B dikurangi 7B hasilnya negatif 3, positif 3B sama dengan 15 ditambah 3 hasilnya 18, B sama dengan 18/3, atau kedua ruas dibagi dengan 3, maka B nya sama dengan 18 bagi 3 adalah 6. Nah, sekarang nomor 10, nilai X dari 10X min 2 dikalikan 3X plus 4 sama dengan 6. Coba kita tulis ulang soalnya. 10X min 2 dikalikan 3X plus 4 sama dengan 6. Nah, 10X ini kita kalikan terlebih dahulu. Negatif 2 kalikan 3X hasilnya negatif 6X. Kemudian negatif 2 dikalikan 4 adalah negatif 8 sama dengan 6. Nah, 10X min 6 tetap di ruas kiri. Negatif 8 kita pindah ke ruas kanan, maka tandanya berubah menjadi positif 8. 10X dikurangi 6X hasilnya adalah 4X. 6 ditambah 8 hasilnya adalah 6 ditambah 8 hasilnya adalah berapa? 14. X sama dengan 14/4. Nah, kita sederhanakan lagi menjadi 7/2.